Shalom, saudara sekalian. Shalom. Senang sekali boleh berada di tengah saudara pada hari ini untuk bersama beribadah. Hari ini kita belajar satu topik yang terkait dengan sistematika teologia, yaitu pengajaran tentang kebangkitan pada akhir zaman, khususnya kebangkitan orang percaya, resurrection at the end. Kita akan membaca satu bagian Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 49. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-35 sampai 49. Satu bagian yang cukup panjang tapi menarik untuk kita baca. Ayat 35. Tapi mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Nah, ini pertanyaan orang yang tidak percaya kepada kebangkitan. Bagaimana Rasul Paulus menjawab, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dahulu. Yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi bijinya saja, umpamanya biji gandum atau biji lain. Namun Allah memberikan kepadanya satu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemudian tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan dalam tubuh alami dan dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jadi jika ada tubuh alami, ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah, manusia kedua berasal dari sorga. Mereka yang dari debu sama dengan dia yang datang dari debu. Dan orang-orang surgawi sama dengan dia yang surgawi. Sama seperti kita telah memiliki rupa dia yang dari debu. Demikian pula kita akan memiliki rupa dia yang surgawi. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan seorang Kristen. Dan dia memiliki pengajaran yang agak aneh. Secara umum dia tetap percaya kalau percaya Yesus Kristus dapat mendapatkan keselamatan. Dan dia juga percaya keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman seperti ini adalah iman yang murni dan iman yang sehat. Tapi ada sebagian pengajarannya yang tidak sehat. Yaitu dia mengatakan Kristus tidak akan datang untuk kedua kalinya. Karena Yesus Kristus sudah datang dan Yesus Kristus sudah tinggal di dalam hati kita. Jadi dia mengatakan Kristus adalah kepala gereja. Gereja itu tubuhnya Kristus. Gereja tanpa kepala itu seperti mati. Jadi gereja punya tubuh yaitu Yesus Kristus. Nah, sampai di sini pengajarannya benar. Yesus tinggal di dalam hati kita. Ya, jadi kalau kita suka menyanyi ya, when Jesus in the family, happy happy home. Ya. Jadi Yesus kalau ada di dalam hati kita, kita bahagia. Kemudian Yesus sudah datang memang betul. Tapi dia mengatakan Yesus tidak akan datang untuk kedua kalinya. Bumi ini akan bertahan terus ya. Bumi ini tidak akan binasa. Dan orang yang ada di dalam bumi ini ya kalau meninggal ya dia akan mati masuk surga, tapi bumi ini akan bertahan sampai kesudahan, sampai selama-lamanya. Implikasinya tidak ada kebangkitan pada akhir zaman. Dengan bahasa lain tidak ada namanya kiamat. Nah, saudara sekalian, Alkitab juga mencatat ada orang yang pernah mengajarkan hal ini. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 17 sampai 18 dikatakan ada dua orang, yang pertama namanya Himenius, yang kedua namanya Philetus.
mereka mengajarkan bahwa kebangkitan akhir zaman sudah terjadi. Jadi saudara sekalian, pengajaran itu kata Rasul Paulus seperti penyakit kanker yang merusak dan menyebar dan merusak iman semakin banyak orang. Saudara, pengajaran di atas tentu salah karena Alkitab secara konsisten mengajarkan adanya kebangkitan pada akhir zaman. Jadi saudara sekalian, zaman itu linear, ada mulai dan ada akhir. Allah menciptakan langit dan bumi, dan satu hari Allah akan menghanguskan langit dan bumi. Karena biasanya langit dan bumi itu eksis karena 3 hal. Yang pertama namanya tempat, yang kedua namanya waktu, yang ketiga namanya materi. Materi itu selalu berhubungan dengan waktu dan tempat. Di mana ada materi, di situ ada waktu dan di situ ada tempat. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 3 hal. Waktu pada mulanya, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah materi. Jadi waktu, materi, dan juga ruang itu adalah 3 hal yang tidak terpisahkan. Jadi apa itu kiamat? Kiamat itu adalah akhir zaman di mana Allah menghanguskan namanya waktu, menghanguskan namanya tempat, menghanguskan namanya materi. Lalu kita semua masuk ke dalam sesuatu yang kekal. Kekal itu artinya non materi, non waktu, dan non ruang. Jadi itu namanya nirwaktu, nirmateri, dan nirruang. Jadi itu pengajaran yang konsisten di dalam Alkitab. Sebelum kita masuk ke dalam namanya kekekalan, semua orang ya akan dibangkitkan. Semua orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Kita lihat pengajaran di dalam Alkitab. Mulai dari perjanjian lama. Yesaya pasal 26 ayat 19. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Ayo orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwahnya kembali. Sebagai catatan saudara sekalian, pengajaran tentang kebangkitan di dalam perjanjian lama adalah pengajaran yang umum. Bahwa pada akhir zaman orang akan dibangkitkan. Daniel juga mengajarkan hal yang sama. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Jadi ini adalah sebuah kiasan, yang telah tidur akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah saudara, ini pengajaran Alkitab tentang akhir zaman. Daniel lebih jelas, pada akhir zaman semua orang yang mati akan dibangkitkan, akan mendapatkan satu tubuh yang baru. Dan tubuh yang baru itu dipakai orang yang percaya untuk mendapatkan kemuliaan bersama dengan Tuhan di surga, hidup yang kekal. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, akan mati di dalam kengerian dan kehinaan untuk selama-lamanya. Nah saudara sekalian, di dalam perjanjian lama mengajarkan kepastian kebangkitan secara umum. Jadi saudara, kita baca perjanjian lama, Alkitab sudah mengajarkan bahwa pada akhir zaman pasti akan ada kebangkitan. Ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, kita mendapatkan pengajaran yang lebih jelas. Nah dalam dunia teologi, kita belajar apa namanya progressive revelation. Jadi bukan progressive teologi atau Kristen progressive, bukan ya. Namanya progressive revelation. Allah mewahyukan isi hatinya secara progresif. Di perjanjian lama selalu diwahyukan secara umum, kemudian di perjanjian baru dijelaskan menjadi lebih rinci dan menjadi lebih gampang dipahami. Nah ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, maka kita menemukan pengajaran yang lebih jelas. Markus pasal 12, Yesus menjawab kepada mereka, kamu sesat, justru kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini adalah jawaban Yesus kepada orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan. Jadi orang Saduki menentang Yesus dan mengatakan tidak ada kebangkitan. Yesus mengatakan, kamu mengatakan tidak ada kebangkitan, kamu sesat. Jadi Yesus mengatakan kalau kita tidak percaya kepada kebangkitan akhir zaman, kita ini sesat di hadapan Yesus Kristus. Kemudian Yesus mengatakan bahwa kitab suci, ya, kitab suci yaitu perjanjian lama mengajarkan ada kebangkitan dan kuasa Allah akan membangkitkan orang.
Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ini berbicara tentang orang percaya. Orang percaya nanti kalau dibangkitkan, kita akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Di langit dan bumi yang baru kita pakai tubuh yang baru kita akan hidup seperti malaikat, kita tidak kawin dan mengawinkan lagi. Tapi hidup kita adalah untuk memuliakan Allah, menikmati kebahagiaan yang kekal. Kemudian bagian lain juga mengajarkan lebih jelas ya. Yohanes pasal 5. Jangan kamu heran akan hal ini, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Orang yang di dalam kuburan itu akan mendengar suara Allah. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Semakin jelas saudara sekalian. Alkitab mengatakan pada akhirnya nanti kita semua akan masuk ke dalam kekekalan. Nah saudara sekalian, dalam dunia teologi banyak orang sering bertanya, kalau orang meninggal itu kemana? Saudara ya, orang meninggal itu kemana? Ya, kalau di dalam ketika saya berkhotbah atau orang bertanya musuh kalau orang meninggal itu kemana? Saya bilang kedua tempat. Yang pertama kalau dia percaya Tuhan Yesus dia sudah ke surga. Yang kedua kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus dia sudah ke neraka menderita kekekalan itu selama-lamanya. Tapi kenapa masih ada kebangkitan? Lalu kenapa masih ada langit dan bumi yang baru? Saudara sekalian, surga itu adalah gambaran umum dunia yang akan datang. Sehingga bisa dijelaskan ketika Yesus digantung di kayu salib. Ada satu penjahat yang berkata, Tuhan ingatlah aku kalau engkau datang kembali. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan saya di mana? Di ruang sing, bukan ya? Di Taman Firdaus. Hari ini juga engkau bersama dengan saya di Taman Firdaus. Taman Firdaus itu apa? Taman Firdaus itu dalam dunia teologi dipercaya sebagai ruang tunggu sebelum kita dibangkitkan untuk mendapatkan tubuh yang baru masuk di dalam langit dan bumi yang baru. Jadi ada ruang tunggunya. Ruang tunggunya itu sudah seperti sorga. Demikian juga orang yang tidak percaya sudah berada di dalam alam maut, di dalam Gehana. Sehingga di sana dia sudah mengalami penyiksaan dan nanti akan mendapatkan penyiksaan hukuman yang kekal. Nah saudara sekalian, Yesus berkata pada waktu itu akan ada suara dari surga dan orang-orang yang mati akan mendengar suara itu dan akan bangkit. Kemudian pengajaran dalam 1 Tesalonika pasal 5:4 ya. Kalau saudara sering ikut kebaktian kedukaan, saya suka baca ayat ini saudara. Itu menjadi penghiburan bagi keluarga. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini berbicara tentang sequence, ini berbicara tentang urutan. Nah dikatakan pada waktu Tuhan datang kedua kali pada akhir zaman, ya kita tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi yaitu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah akan berbunyi. Nah saudara saya membayangkan ya, saya memvisualisasikan ayat ini. Tiba-tiba langit pecah dan ada suara sangkakala, tetet, buah suaranya nyaring sekali ya, suara Andre lebih bagus ya, lebih cocok kalau dia bunyikan suara seperti itu. Suara saya agak cempreng saudara sekalian. Nah saudara ada sangkakala langit, kemudian Tuhan akan turun. Waktu Tuhan turun, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jelas ya sekuensinya ya. Setelah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi jelas sekali saudara sekalian. Alkitab menggambarkan pada akhir zaman Yesus akan datang. Kemudian Yesus akan datang membawa serta ya pasukannya, lalu ada suara nafiri. Di sana dikatakan Yohanes mengatakan akan mendengar suara Tuhan dan orang-orang yang mati itu akan lebih dahulu bangkit mendapatkan tubuh yang baru. Dan kalau saudara pada saat itu masih hidup ya, kalau misalnya Yesus datang sekarang, kita tidak akan mengalami kematian, tapi kita akan mengalami perubahan. Dan Alkitab mengatakan dalam sekejap mata. Saudara tahu apa artinya sekejap mata? Ya, saudara,
sekarang sudah berapa kejap mata saudara sekalian ya. Tep, 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 itu sekejap mata. Tiba-tiba tubuh kita ini akan berubah menjadi tubuh kebangkitan. Dan kita akan diangkat ke awan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Lalu kita bersama-sama tidak akan ada perpisahan lagi. Langit dan bumi ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Dalam 1 Petrus dikatakan ada api yang membakar sehingga semua galaksi, dan saya percaya ya, banyak orang bertanya kalau kiamat itu cuma bumi atau seluruh alam semesta. Saya percaya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, pada mulanya Allah menciptakan alam semesta yang besar itu. Dan kalau Allah menciptakan alam semesta berarti Allah di luar alam semesta, Allah lebih besar daripada segala alam semesta. Dan Allah berkuasa mengendalikan alam semesta, dan pada akhirnya Allah akan menghancurkan seluruh alam semesta dan menciptakan sesuatu yang baru yang disebut dengan langit dan bumi yang baru. Jadi Allah akan menghancurkan semua itu, kita akan diangkat bersama dengan Tuhan. Ya. Hal ini juga diperjelas dengan 1 Korintus pasal 15. Sesungguhnya aku mengatakan kamu satu rahasia untuk kita semua. Kita tidak akan mati semuanya. Ya, manusia di dalam dunia ini tidak semuanya akan mati. Siapa yang tidak mati? Ya, tapi semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat dibinasa, dan kita kalau waktu itu masih hidup, kita akan diubah. Ya, jadi banyak orang takut mati ya. Doakan supaya Yesus cepat datang supaya kita tidak perlu mengalami kematian ya. Boleh doa Yesus cepat datang, tapi Yesus belum tentu cepat datang memenuhi permintaan saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, dari pengajaran Yesus di atas ya dan pengajaran perjanjian lama dan perjanjian baru, jelas kita mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, pada akhir zaman semua orang akan mendapatkan tubuh kebangkitan ya. Orang percaya mendapat tubuh kebangkitan yang mulia, orang yang tidak percaya akan mendapat tubuh untuk mengalami penghukuman. Sehingga saudara sekalian ya, tubuh ini tetap akan ada unsur-unsur yang terbawa di dalam dunia yang akan datang. Kebangkitan terjadi pada saat Yesus datang kedua kali. Penghulu malaikat akan berseru, yang sudah mati akan dibangkitkan, yang masih hidup akan mengalami perubahan menjadi tubuh kebangkitan. Dan kalau kita fokus kepada tubuh kebangkitan orang percaya, jadi kita tidak bicara tentang tubuh kebangkitan orang tidak percaya. Saudara dan saya orang percaya, pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan satu tubuh kebangkitan. Ya. Pertanyaan berikutnya saudara sekalian, ya. Nah, seperti apa tubuh kebangkitan? Ya, seperti apa tubuh kebangkitan? Nah, itu Alkitab juga memberikan jawaban kepada kita. Nah, Alkitab menggunakan 3 hal untuk mengkomparasi, membandingkan tubuh jasmani ini, ya, Timotius Fu yang hidup sekarang dan Timotius Fu yang hidup yang akan datang. Ada 3 perbedaan. Yang pertama, bentuk yang berbeda. Ada tumbuhan berbiji saja, ada tumbuhan yang berkulit, ada tumbuhan yang memiliki tubuh, maksudnya tumbuhan yang memiliki batang. Jadi Alkitab mengatakan bentuk itu ya tumbuhan, ada namanya tumbuhan yang besar, yang batangnya tinggi. Ada juga namanya tumbuhan yang pendek, namanya toge. Ya, toge itu tidak punya batang, saudara sekalian, pendek sekali ya. Ada tumbuhan namanya benalu. Jadi semuanya tumbuhan punya kehidupan. Demikian juga ya bentuk tubuh kebangkitan kita itu berbeda dengan tubuh yang ada sekarang, bentuknya berbeda. Kualitasnya berbeda. Ya, dikatakan ada daging manusia, ini dagingnya, daging manusia berbeda dengan daging binatang, bahasa Inggrisnya beast. Beast di sini adalah ya, daging saya berbeda dengan daging harimau, berbeda dengan daging kambing, saudara sekalian ya. Meskipun saya show kambing, tapi daging saya beda dengan daging kambing. Jadi kualitas daging saya lebih bagus daripada kualitas daging kambing. Kemudian berbeda dengan daging burung, ya unggas kata Alkitab, dan berbeda dengan daging ikan. Jadi kualitasnya berbeda-beda.
atau strukturnya berbeda-beda. Kemudian kemuliaan yang berbeda, menggunakan kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bulan, kemudian kemuliaan bulan berbeda dengan kemuliaan bintang-bintang, bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Jadi 3 hal ini yang membedakan tubuh kita dengan tubuh yang akan datang. Ya, jadi dalam bentuk berbeda, yang kedua dalam kualitas yang berbeda, yang ketiga dalam kemuliaan yang berbeda. Nah, sampai di sini saudara sekalian masih abstrak. Kita masih bertanya-tanya, seperti apa nanti ketika Yesus datang, orang yang sudah meninggal, bagaimana dia dibangkitkan, dan setelah dibangkitkan tubuhnya seperti apa, tubuh yang mulia seperti apa. Nah, ayat yang kita baca tadi memberikan satu tabel kepada kita, ya. Tubuh jasmani ya di-compare dengan tubuh kebangkitan. Ini ayat referensinya. Tubuh jasmani kita ditabur dalam kebinasaan. Tubuh jasmani saudara dan saya yang bisa kelihatan ini bisa binasa. Artinya sementara. Nanti tubuh yang baru yang Yesus berikan kepada kita tidak binasa, artinya kekal. Jadi tidak binasa. Tubuh ini bisa binasa karena kita masih tergantung kepada 3 hal tadi. Waktu, ruang, dan materi. Ya, jadi di mana ada ruang, di situ pasti ada waktu. Di mana ada waktu dan ruang, di situ pasti ada materi. Nah, ini materi. Kita masih perlu waktu dan ruang. Tapi tubuh yang baru itu immateri. Sulit dibayangkan. Karena dia immateri, maka dia tidak perlu waktu dan tidak perlu ruang, dan dia adalah kekal. Kemudian yang kedua tubuh alamiah, yang ya kalau tubuh kebangkitan itu tubuh rohani. Berasal dari debu tanah, ya kita diciptakan dari debu tanah, ya. Jadi ada orang mengatakan kalau orang suka bertengkar, dia berasal diciptakan dari tanah sengketa, saudara sekalian ya. Siapa di sini yang suka bertengkar, ya dia diciptakan dari tanah sengketa. Nah, kemudian tubuh ini kalau tubuh kebangkitan berasal dari surga. Ya berbeda ya. Kemudian berasal dari Adam pertama, kalau tubuh kebangkitan berasal dari Adam kedua yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kalau tubuh ini kita dapat dari Adam pertama yaitu dari perkawinan orang tua kita, papa mama kita. Tapi kalau tubuh kedua berasal dari Kristus, itu hasil kelahiran baru di dalam percaya kepada Yesus Kristus, pekerjaan Roh Kudus sehingga kita dapat tubuh yang baru. Nah, yang penting adalah tubuh yang pertama ini hina dan lemah. Hina dalam pengertian ya sejak jatuh ke dalam dosa sudah tidak bernilai lagi. Ya, tubuh ini sudah tidak bernilai. Ya, sejak jatuh ke dalam dosa. Nah, saya suka membandingkan saudara sekalian, saking hinanya tubuh ini saudara ya. Nah, kalau saudara ke pasar daging, saudara lihat ya, digantung satu cukyok. Saudara tahu cukyok? Kaki babi. Mahal enggak saudara sekalian? Cukyok mahal ya. Nah, habis cukyok, ceker ayam itu tetap ada orang suka ya. Saudara meskipun kecil ya, ceker ayam itu tetap ada harganya. Digantung lagi saudara sekalian, kaki sapi saudara sekalian. Ada? Oh ya. Kemudian kaki siapa? Satu manusia yang tambun saudara sekalian digantung di sana. Itu berlaku enggak? Bukannya tidak berlaku. Semua orang jadi ngeri dan takut saudara sekalian. Ini kaki siapa? Kaki anak tetangga saya, ya dia kemarin meninggal, saya lihat bagus, saya potong, saya jual di sini ya. Beli satu, ini dapat ini, saudara sekalian. Enggak ada yang mau. Itu menunjukkan hinanya tubuh kita setelah kita jatuh ke dalam dosa. Ya, tapi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, nanti kita dapat tubuh yang mulia. Ya, lemah dan kuat. Lemah ini menunjukkan tubuh ini lemah, diri sedikit capek ya. Duduk sedikit kelamaan capek, serba susah saudara sekalian ya. Orang kalau kerja terus badannya rusak, tidur terus badannya juga rusak, duduk terus badannya rusak, diri terus badannya juga rusak ya. Ngomong terus badannya rusak, diam terus badannya juga rusak. Menunjukkan tubuh ini sudah lemah. Tapi nanti ketika Yesus datang kembali, dia akan menukar tubuh yang rusak ini menjadi tubuh yang baru, yang mulia, yang tidak rusak, yang kuat, dan bisa bertahan sampai masuk ke surga.
Nah saudara, sampai di sini mungkin kita masih agak abstrak. Tapi ada satu ayat yang sangat membantu kita, yaitu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, ya, dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesus adalah buah sulung, bahasa Inggrisnya the first fruit of resurrection. Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan. Apa artinya buah sulung dari kebangkitan? Kebangkitan Yesus Kristus menjamin semua orang yang percaya kepada Dia akan mendapatkan kebangkitan. Jadi kebangkitan Yesus itu sangat penting. Karena Yesus bangkit, maka kita juga akan mendapat tubuh kebangkitan dan mengikuti pola kebangkitan Yesus Kristus dan memiliki tubuh kebangkitan seperti tubuh Yesus Kristus. Saudara, ketika saudara membaca Alkitab, Yesus sudah bangkit, maka Yesus bisa menampakkan diri kepada murid-murid dan murid-murid masih bisa mengenal Yesus Kristus. Tapi saudara sekalian, setelah Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, Yesus bisa menembus tembok, ya. Yesus bukan David Copperfield, saudara sekalian, ya. Tapi Yesus, dia punya tubuh yang baru, dia bisa menembus tembok, dia bisa makan, tapi tubuhnya bisa hilang. Nah, itulah tubuh kebangkitan, ya. Seperti apa? Waktu Yesus, saudara pernah bertanya, Yesus membawa murid-muridnya, kemudian Yesus memberkati mereka, Yesus memberikan amanat agung kepada mereka, lalu Yesus terangkat oleh awan. Ya, terangkat oleh awan, kemudian Yesus hilang, tubuhnya menghilang, lalu Yesus kembali ke surga. Nah, seperti itulah tubuh kebangkitan kita. Jadi saudara, itu pengajaran Alkitab tentang kebangkitan orang mati, kebangkitan orang percaya pada akhir zaman. Nah, pertanyaan yang paling penting dan terakhir adalah, apa relevansi dengan kehidupan saya pada saat ini? Ada dua relevansi. Yang pertama adalah relasi antara tubuh ini dengan tubuh kebangkitan. Ada namanya continuity dan discontinuity. Ada bagian-bagian tertentu yang masih sambung kepada tubuh yang akan datang. Sehingga ketika Yesus sudah bangkit, orang masih kenal Yesus. Jadi nanti di surga kita masih bisa saling mengenal. Ya, saudara, masih saling kenal. Di surga jangan sombong ya Pak ya. Jadi jangan hai, jangan bilang kamu siapa. Ya, nah, jangan saudara ya, kita masih bisa saling kenal. Tapi di surga tidak ada hubungan suami atau istri atau anak. Nah, seperti apa saudara sekalian? Saya tidak tahu karena saya belum pernah ke surga. Ya, jadi seperti apa? Tapi Yesus menggambarkan seperti itu. Jadi di surga nanti kita dapat tubuh yang baru, tapi masih ada kesinambungan, continuity. Tapi juga ada discontinuity. Ada perbedaan, ada ketidaksinambungan. Yaitu Allah akan menghilangkan segala kelemahan dari tubuh kita. Jadi di mana ada materi, di mana ada waktu, dan di mana ada ruang, itu ada kelemahan. Allah akan hilangkan itu dan kita memiliki tubuh rohani dan tidak akan ada sakit lagi, tidak akan ada air mata lagi, tidak akan ada penderitaan lagi dan kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Jadi ingat ya, pada hari kiamat Tuhan akan menghanguskan 3 hal. Yang pertama materi, yang kedua waktu, yang ketiga ruang. Dan itu namanya kekekalan. Selama kita ada waktu, ada ruang, ada materi, kita hidup di dalam dunia yang sementara ini. Dan nanti Tuhan hancurkan semua itu, masuk ke dalam satu langit dan bumi yang baru. Kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kemudian saudara sekalian, hal yang penting itu adalah kita perlu merawat tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kita tidak boleh sembarang memakai tubuh ini, ya. Yang menarik adalah dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Di sana dikatakan Allah akan membangkitkan tubuh kita dengan kuasanya. Lalu dilanjutkan, ya, setelah mengajarkan Allah akan menggunakan kuasanya untuk membangkitkan tubuh kita, dilanjutkan dengan pengajaran bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh saudara dan saya adalah bait Roh Kudus, sehingga saudara sekalian kita perlu merawatnya. Nah, ini bertentangan dengan ajaran Gnosticism. Kalau ajaran Gnosticism itu adalah mengajarkan adanya dualisme di dalam kehidupan,
yaitu bahwa tubuh ini sudah rusak oleh dosa, maka pakailah tubuh ini untuk berbuat dosa dan pakailah rohmu untuk menyembah Allah. Jadi kita pakai roh kita untuk menyembah Allah, tapi tubuh ini boleh dipakai untuk berbuat dosa. Tidak. Tubuh ini tetap milik Allah, tubuh ini adalah bait Roh Kudus, tubuh ini harus dijaga karena ada hal-hal yang continue yang akan kita bawa. Ada continuity-nya di dalam kehidupan kita, dalam hidup yang akan datang. Jadi perlu jaga tubuh ini, saudara sekalian ya. Jangan bilang tubuh ini sementara, jangan tubuh ini juga pemberian Allah, harus dirawat sebaik-baiknya. Kemudian ada dua pertanyaan yang paling sering ditanyakan sampai di sini ya. Yang pertama, seperti apa wujud kebangkitan ya? Ada orang meninggal waktu bayi, ya. Ada orang meninggal waktu nenek-nenek. Ya. Ada orang misalnya saya umur 60 tahun meninggal, saya umur 60 tahun. Ada yang meninggal 20 tahun. Nanti tubuh kebangkitan misalnya si A meninggal 20 tahun jadi seperti apa? Ya, jadi seperti apa? Ada satu teolog menjawab ya bahwa pada waktu dia paling cantik itulah dia, saudara sekalian. Dia paling ganteng itulah dia di surga nanti. Nah, ini tidak ada dasar Alkitabnya, saudara sekalian. Jadi seperti apa? Ya, kita masih ya Alkitab yang jelas Alkitab mengatakan kita masih bisa saling kenal, ya. Dan kita pasti kenal di mana Yesus. Kenapa? Karena dikatakan Yesus adalah matahari yang paling cemerlang di surga. Dia yang paling mulia. Nah, saudara dan saya akan saling mengenal, dan di dalam Alkitab 1 Korintus di sana dikatakan di surga nanti kita akan memiliki cahaya, ya. Jadi kemuliaan kita itu berupa terang dari Tuhan. Sehingga ada orang yang hidupnya terang, ada orang yang kurang terang, ada yang dikatakan seperti baru diselamatkan dari dalam api. Apa arti kalimat ini? Kalimat ini artinya selama orang itu hidup di dalam dunia ini, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua yang dia lakukan itu tidak dihitung oleh Tuhan. Last minute Tuhan memberikan dia kesempatan untuk percaya kepada Yesus Kristus, lalu dia percaya kepada Yesus Kristus, jiwanya diselamatkan, tapi semua perbuatannya sia-sia. Nah, dalam pengalaman saya pernah menginjili satu orang di rumah sakit di ICU, dia sudah dalam keadaan sangat ya kritis tapi masih sadar, sudah pakai ventilator, masih bisa memberi respons. Saya kabarkan Injil kepada dia, Bapak mau percaya Tuhan Yesus? Gimana mau jawab pakai ventilator, saudara sekalian ya, nggak bisa jawab. Saya bilang kalau Bapak mau percaya Tuhan Yesus, Bapak goyangkan kaki, dia goyang kakinya, tendang saudara sekalian ya. Saya kurang iman, saya tanya lagi, Bapak kalau Bapak sungguh mau percaya Tuhan Yesus, tendang lagi, dia tendang lagi saudara sekalian ya. Saya tidak berani tanya ketiga, kalau ketiga dia tendang mati saudara sekalian ya, karena perlu energi saudara ya. Tapi nggak lama kemudian meninggal. Ini namanya last minute, saved by the bell. Dan dia percaya kepada Yesus Kristus. Dia selamat enggak? Dia selamat. Tapi nanti di surga dia apa yang dia kerjakan itu tidak mengikutinya. Karena penting bagi kita dari kecil sudah percaya Tuhan Yesus, karena hanya ketika kita hidup di dalam Tuhan apa yang kita perbuat itu bernilai. Nah, nanti ada terangnya berbeda. Nah, jadi jangan apa saudara sekalian, jangan berpikir pendeta pasti paling terang, belum tentu saudara ya. Nah, saudara jemaat juga bisa lebih terang daripada saya. Kalau saudara hidupnya lebih benar dari saya, melayani lebih tulus daripada saya. Nah, di surga ada yang lebih terang, ada yang kurang terang, tapi paling terang adalah Yesus Kristus. Kita akan ketemu Musa dan kita tahu Musa seperti apa ya. Musa yang ada di dalam Alkitab, bukan Musa tetangga saudara ya. Kita akan ketemu Paulus dan kita akan ketemu orang-orang yang ada di dalam sepanjang zaman dan kita bisa saling kenal. Nah, kalau wujudnya seperti apa, sejujurnya saya tidak tahu karena Alkitab tidak menceritakan. Alkitab hanya menceritakan kita akan mendapatkan tubuh yang mulia dan kita bisa saling kenal. Pertanyaan kedua adalah bagaimana mereka dengan meninggal tidak wajar. Ya maaf, ada yang meninggal digigit, dimakan oleh binatang misalnya. Nah, nanti sudah jadi pupuk dia. Nah, bagaimana dia bisa dapat tubuh kebangkitan ya? Nah, kemudian mati kebakaran misalnya atau kremasi. Nah, saudara sekalian jawabannya sama sebenarnya di dalam ayat ke-35 orang bertanya bagaimana orang mati bisa mendapatkan tubuh? Mati sudah 3000 tahun. Bagaimana tubuhnya? Tulangnya aja sudah hilang. Bagaimana? Jadi Tuhan tetap ingat, Tuhan tetap punya, kalau saya pakai bahasa manusia, Tuhan tetap punya catatan siapa yang pernah hidup di dalam dunia ini.
dan semua sudah ada di dalam catatan buku kehidupan. Dan ketika Tuhan datang, sekali Tuhan berseru, semua yang namanya ada di dalam kitab kehidupan akan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan. Dan di dalam tubuh kebangkitan itu kita akan bersama menikmati kebahagiaan yang kekal. Implikasi yang kedua saya kutip dari satu buku, ya, buku Christian Theology dari Millard Erickson. Dia mengatakan, history will not simply run its course, but under the guidance of God will come to a consummation. Ya, jadi sejarah itu bukan sesuatu yang secara mekanikal berjalan, tetapi Allah sebenarnya sedang memimpin sejarah kepada satu consummation. Ya, Allah akan memenuhi segala rencananya. Consummation dari rencana itu Allah itu apa? Yaitu Yesus datang kembali. Orang yang percaya akan mendapatkan pahala yang paling besar. Pahala kita yang paling besar adalah tubuh kebangkitan itu. Itu tidak bisa dibeli dimanapun juga. Itu hanya bisa Allah berikan kepada kita. Jadi kita bersyukur saudara sekalian. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita akan lepas dari tubuh yang sementara ini. Dan Tuhan akan memberikan kita satu tubuh yang mulia. Dan itu adalah hadiah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan tubuh yang baru itu kita masuk dalam kekekalan yang besar bersama dengan Allah. Yang kedua saudara sekalian, kita sebagai believers should watch for and work in anticipation of the sure return of the Lord. Ya, jadi kita harus hidup berjaga-jaga dan hidup mengantisipasi. Artinya kalau kita tahu kita akan menanti Tuhan datang kedua kalinya, hidup kita berbeda. Ya, kita tidak berpikir seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Banyak orang sekarang hidupnya itu world view-nya itu sudah dikendalikan oleh uang, oleh cuan, oleh cien, saudara sekalian ya. Sehingga seolah-olah di dalam dunia ini dia hidup selama-lamanya. Dia mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara apapun juga. Dia akan melakukan segala-galanya dan dia akan membiarkan segala sesuatu yang bersifat rohani. Nah, saudara, itu bukan hidup anak Tuhan. Hidup anak Tuhan selalu punya satu tujuan akhir, yaitu hari kebangkitan itu. Di mana saya akan mendapatkan hadiah yang terbesar dari Allah, yaitu tubuh kebangkitan. Dan nanti saya akan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, ya, tubuh kita di atas bumi ini akan ditransformasi menjadi something far better. Menjadi sesuatu yang jauh-jauh lebih baik ya. Ketidaksempurnaan yang kita miliki akan hilang. Kemudian tubuh kita yang kekal, everlasting ya, kurang T di sini, tidak akan mengalami rasa sakit, penyakit atau kematian. Jadi itu adalah tubuh kebangkitan kita. Yang keempat adalah ketika ya satu waktu akan datang ketika kebenaran itu akan berlaku, ya keadilan itu akan ya diperlakukan, kemudian kejahatan itu akan hilang, kemudian iman dan kesetiaan kita itu dihargai oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, dengan pengalaman seperti ini ya ada permulaan dan ada akhir dan kita berada di tengah-tengah. Pada suatu hari nanti Kristus akan datang kembali, Kristus akan menunaikan semua rencananya, kita akan diselamatkan dan itulah pengharapan kita. Jadi kalau saudara hari ini berbahagia, bersukacita, jangan terlalu bersukacita, ini sementara saudara sekalian ya. Sementara, nanti ada bahagia yang lebih besar. Ya, kalau hari ini saudara banyak masalah, jangan terlalu bersedih hati, ini sementara saudara sekalian. Waktunya akan berlalu dan kita akan masuk dalam kekekalan, consummation of the glorification of believers. Kita akan mengalami apa yang dinamakan glorification ya, saudara. Hidup kita itu mengalami beberapa tahap. Ada namanya kita jatuh ke dalam dosa, regeneration, kita dilahir barukan, ada sanctification ya, justification, sanctification. Saudara, saat ini kita mengalami sanctification, sedang disucikan oleh Tuhan. Nanti tahap terakhir kita mengalami glorification. Glorification itu adalah Tuhan datang kembali dan kita hidup untuk menantikan itu. Dan yang terakhir adalah
Jadi kepastian dalam rangka memandang kepastian kedatangan Yesus kembali dan berakhir kepastian dari hukuman yang akan mengikutinya. Jadi kita harus, imperatif adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar. Kita hidup di dalam kehendak Allah. Sebagai orang percaya, hidup kita harus mengalami perbedaan dengan orang-orang yang berbeda. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara sekalian, supaya dengan firman Tuhan ini kita tahu bahwa kemana kita sedang pergi di dalam dunia ini, segala sesuatu adalah sementara. Dan kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka adalah orang yang paling malang di dalam dunia ini. Karena mereka sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Kita sedang menuju kepada kemuliaan yang kekal. Dan kita harapkan hadiah yang terbesar dari Allah kepada kita. Itu adalah tubuh kebangkitan yang mulia yang Tuhan berikan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Saudara sekalian, kita ambil waktu untuk merenungkan kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan terang kepada kita. Apakah saya sudah percaya kepada Yesus Kristus, tapi pengharapan saya masih di atas bumi ini. Saya hidup seolah-olah saya akan selamanya tinggal di atas bumi, sehingga saya melalaikan kehidupan rohani. Saya melalaikan kehidupan membaca firman, melalaikan kehidupan pelayanan, dan saya tidak hidup bertanggung jawab. Kalau ada hal yang mengingatkan saudara pada hari ini, biarlah saudara berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup sesuai dengan panggilan menjadi anak Tuhan. Saudara mengaku dosa kalau saudara sudah lalai dan sudah berdoa. Tuhan berikan kekuatan supaya saya tambatkan pengharapan kepada hari yang mulia itu. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu dengan jelas mengajarkan kami tentang kepastian kedatangan Yesus pada hari yang mulia itu. Ajar kami untuk menanti hari yang mulia itu, di mana kami akan bertemu muka dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akan diberi hadiah terbesar, yaitu tubuh kebangkitan yang mulia itu, yang turun dari surga. Dan pada waktu itu kami akan tinggal bersama dengan Allah selama-lamanya, menikmati kebahagiaan di dalam kekekalan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, supaya selama kami menjalani kehidupan yang sementara di atas bumi ini, kami sudah mempersiapkan diri kami. Ajar kami merawat tubuh ini sebaik-baiknya. Karena ada sebagian dari bagian tubuh ini akan dibawa ke dalam kekekalan. Ajar kami untuk memanfaatkan waktu dan potensi di dalam hidup kami, supaya kami hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami lalai dan kami gagal. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.